juga bagaimana proses menulisnya, terus karakter-karakternya mungkin. Silakan, Mbak. Sejauh ini untuk proses menulisnya sendiri ini pengalaman pertama ya buat aku, di mana dari skenario kemudian dituangkan ke novel. Dan lebih banyak kemudahan sih karena itu idenya udah ada. Idenya emang udah ada dari Pak Sukdep dan aku memang suka banget sama idenya, mulai dari plot twist-nya yang gak ketebak. Dan kemudian sejalan sama keresahan yang mau aku tulis. Jadi aku tuh pasti menulis sesuatu dari keresahan aku. Salah satunya itu dibahas di bawah umur. Tentang proses kenakalan anak-anak remaja, kenakalan anak di bawah umur. Banyak nih dari remaja yang salah kaprah masuk ke pergaulan bebas gitu kan. Tapi di sini tuh intinya banyak banget pelajaran yang aku ambil. Dan sejauh ini proses menulisnya sih lebih gampang lah dibandingkan nulis novel biasa. Oke. Nah, kalau begitu berarti hal yang paling membedakan buku Mbak nih dengan karya-karya Mbak sebelumnya itu bagaimana, Mbak? Karena ini memang dari skenario ya, pasti beda banget. Kalau misalkan dari novel-novel aku sebelumnya, itu karakternya aku yang buat. Kalau ini nih karakternya udah ada, jadi dari skenario, aku berusaha ngebedah nih, apa yang nggak ada di film, tapi bisa dijelaskan di novel. Jadi antara novel dan film itu dua karya yang saling melengkapi gitu. Misalkan di filmnya nggak dijelaskan tentang latar belakang karakternya nih. Nah, kalau di novelnya itu aku menjelaskan. Jadi kalau mau mengerti film, maka harus membaca novelnya gitu, sebaliknya gitu. Jadi dua karya yang saling melengkapi. Wajib gitu. Ya, maksudnya wajib kita untuk membaca novel terlebih dahulu, baru kita menonton film atau kita menonton film, tapi kita juga harus baca novelnya ya. Nah, dari DBU Squad, berarti teman DBU Squad harus juga baca novelnya, jangan malas-malasan, jangan cuma mau nonton filmnya juga, tapi harus juga baca novelnya. Oke. Kalau begitu Mbak, yang pesan yang paling inti atau pesan yang paling ingin disampaikan itu sebenarnya apa sih dari novel di bawah umur ini? Oke, jadi banyak remaja yang terjerumus ke pergaulan bebas gitu. Remaja dilarang untuk melakukan sesuatu, tapi mereka ini nggak dikasih tahu gitu. Dilarangnya kenapa? Nah, di bawah umur ini dikasih penjelasan gitu tentang proses kenakalan remaja yang selama ini dianggap tabu. Dan sebenarnya remaja itu kan bisa memilah ya, antara hal-hal yang baik sama hal-hal yang buruk. Intinya harus dikasih tahu lah. Nah, di novel ini tuh ada beberapa kenakalan yang dikasih tahu gitu. Dan juga banyak remaja yang salah kaprah tentang, contohnya aja seks bebas gitu kan. Banyak remaja yang salah kaprah dan kayak misalnya banyak banget mitos-mitos remaja yang ibaratnya mereka tabu loh untuk ngebahas ini karena mereka mau bercerita ke orang tua, mau bercerita ke guru itu dianggap lo masih di bawah umur gitu deh. Lo nggak boleh tahu hal ini padahal mereka juga butuh untuk tahu gitu, butuh untuk edukasi diri mereka sendiri. Nah, jadi itu yang mau aku angkat dalam novel di bawah. Berarti novel ini sendiri ataupun film ini sendiri nantinya sebenarnya tidak hanya cocok untuk remaja ya, tapi juga cocok untuk orang tua, orang-orang dewasa yang memang kehabisan bimbing ya. Berarti ini cocok juga ya untuk keluarga gitu. Betul. Berarti untuk pesan-pesan ini kan kita butuh, kalau dalam novel berarti kita butuh tokoh, kalau dalam film juga kita butuh tokoh yang akan menyampaikan bagaimana sih pesan-pesan itu. Nah, karakter-karakter yang dalam buku di bawah umur ini apa sih yang unik, yang membedakan dengan yang lain gitu, Mbak? Oke. Aku tertarik sama karakter utamanya ya, Aryo dan Lana, di mana Aryo ini sebenarnya dia ini anak baik-baik gitu. Tapi ada juga hal-hal yang dia pengen tahu gitu, kenakalan-kenakalan remaja. Itu pun sebaliknya sama karakternya Lana gitu. Dan menariknya adalah dari sisi background keluarganya pun itu ada dari pendidikan keluarganya gitulah. Yang berbeda itu ngehasilin dua karakter anak yang juga berbeda. Jadi dari sisi background keluarganya juga menarik sih menurut aku dalam novelnya. Oke.
tadi udah dibahas ya bagaimana karakter yang uniknya, terus pesan yang ingin disampaikan ya DBU Squad tadi bisa dinotis pasti penasaran nih DBU Squad di seluruh Indonesia ya. Gini Mbak, tadi kan kita udah bahas bagaimana sih karakter-karakter, terus pesan-pesan, terus harapan dari penonton ataupun pembaca dari novel dan film ini nantinya. Apa sih yang pengalaman menarik apa yang pernah dilakukan ketika masih di bawah umur gitu. Bahkan sekarang ya menuju dewasa mungkin ya, remaja menuju dewasa. Nah waktu dulu saat di bawah umur ada pengalaman menarik nggak Mbak untuk di-share? Apa ya? Kalau dari aku sendiri, namanya remaja gitu ya, banyak banget kenakalan-kenakalan yang sebenarnya sering banget sih dilakuin sama anak-anak muda, misalnya kayak salah kaprah, misalnya nilai teman-temannya dia perawan atau enggak gitu loh. Itu sesuatu yang ibaratnya kayak aib gitulah. Menilai dia perawan atau enggak dari lututnya gitu. Coba dia lututnya dipukul, dia perawan atau enggak kayak gitu. Terus tawuran juga, kemudian banyak sih kenakalan-kenakalan terutama untuk anak SMA ya. Kalau pengalaman Mbak pribadi nih saat masih di bawah umur, ada nggak, Mbak? Kalau aku iya, termasuk anak yang taat aturan sih asli. Alhamdulillah. Jadi, tapi aku pernah ikut tawuran waktu SMA. Iya. Itu awalnya gara-gara diajak sama temen. Benar-benar lingkungan itu ya, berarti sangat menentukan nih. Harus pandai-pandai katanya ya, DBU Squad harus pandai-pandai mencari pertemanan gitu. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik DBU Squad jadi ikut-ikutan. Oh, ada the last mungkin Mbak, ada yang ingin disampaikan mengenai novelnya atau mengenai proses produksinya? Silahkan. Intinya buat teman-teman semua nanti jangan lupa untuk beli novelnya supaya nanti ketika nonton filmnya itu lebih mengerti gitu, karena ada hal-hal yang nggak dijelaskan di film itu ada di novel. Gitu pun sebaliknya. Dan juga aku mengucapkan terima kasih banyak untuk penerbit Sunset Road, juga kepada Screen Media yang udah ngasih aku kesempatan untuk nulis cerita di bawah umur. Ini ngasih pengalaman baru buat aku dan juga ilmu baru. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Sekarang kita lanjut nih ke penulis DBU di bawah umur ini juga ada Bapak Subdep Singh. Apa kabar Bapak? Hai, baik ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana gini Pak? Tadi kan sudah disampaikan nih sama Kak Rizka bahwa novel ini tuh sebenarnya juga beriringan gitu ya, beriringan dengan proses produksi filmnya. Nah, berarti ini tidak karya kolaborasi antara Mbak Rizka Febriani juga dengan Bapak. Kalau ide awalnya tuh bagaimana Mbak? Ide membuat cerita di bawah umur ini seperti apa gitu Pak? Oke, jadi gini, ketika 2019 ya, kalau kita lihat kondisi saat ini dan mungkin kegelisahan kita secara global melihat dari berita-berita dan juga kondisi pertumbuhan remaja yang dimana kan selalu ingin mencari tahu apa yang dia nggak tahu ya, kita sendiri lihat itu. Nah, sementara dunia kreatif ini, terutama industri film kan itu sebenarnya nggak jauh dari kehidupan manusia-manusia sendiri. Nah, dari situ kepikir dengan beberapa ide yang muncul di tahun 2019 waktu itu tentang pendekatan-pendekatan yang kita lakukan semacam arahan ataupun mengedukasi terutama remaja-remaja dan juga orang tua. Karena mostly kan sekarang kalau kita bicara pertumbuhan anak-anak itu kan 75% dibentuk oleh lingkungan ya, sementara sisanya baru keluarga ya. Nah ini kita baru tahu kenapa. Nah coba kita pertimbangkan aja berapa persen waktu anak-anak itu yang ada di rumah, ya. Nah 75% hampir mereka bergaul di luar. Nah pembentukan karakter mereka itu lebih ke lingkungan di luar rumah. Sementara di dalam rumah mungkin kita adalah arahan tentang agama, budi pekerti dan lain-lainnya. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dalam dunia
industri kreatif ya. Makanya waktu itu saya kepikir untuk membawa ide ini dalam bentuk sebuah film. Nah, waktu itu saya diskusi juga dengan Titin Watimena yang salah satu adalah di bawah umur di skenario filmnya ya. Ketika saya bicara tentang ide ini, dari Titin juga menyambut cukup positif ya. Akhirnya kita menjadi partner untuk penulisan skenario-nya sampai ke draft 10 di situ. Nah, sampai setelah itu baru kita discuss dan tentukan proses kelanjutannya. Nah, kenapa bisa lanjut masuk ke Eriska? Ini ada sebenarnya di tahun 2019 saya sempat ketemu sama Eriska, sempat ngobrol waktu itu. Saya tanya Eriska kira-kira kesibukannya apa. Nah, akhirnya saya ceritakan, saya ada beberapa ide, dan kebetulan dia menyambut sangat positif, ya Pak, saya sebenarnya punya pemikiran yang sama juga, ya oke, let's do it, gitu loh. Nah, akhirnya sekarang udah berjalan semuanya, sampai sekarang, makanya kalau untuk melengkapnya, mungkin ini adalah antara film dan novel, ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, gitu. Tidak semua, seperti tadi Ariska bilang, background cerita itu diceritakan dalam novel, tapi sebenarnya audio visualnya bisa disaksikan dalam filmnya sendiri gitu. Nah, film ini sebenarnya cukup mendidik, pesan moralnya besar sekali, ya kan? Menurut saya yang udah cukup banyak menulis sebelumnya juga, ada beberapa film yang udah pernah saya kerjakan sebelumnya. Film ini sesuatu yang beda gitu dari film-film yang udah pernah saya kerjakan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif dan juga buat terutama khususnya buat remaja-remaja sekarang ya. Bisa mengambil hikmahnya dari film ini gitu, dan juga mungkin sebelumnya tadi sepertinya secara global bisa dilihat juga dari novel-novel yang dari novel yang ditulis dari Rizka juga. Iya. Cukup berarti memang sudah cukup panjang ya Pak untuk proses ide kreatifnya ini gitu. Tidak hanya dari Bapak tapi juga itu berkolaborasi dengan Mbak Eriska ya. Oke, baik. Ya, Mbak. Di novelnya betul Eriska, tapi di skenario-nya saya ada teman saya tuh Titin Watimena, which is yang udah kerjasama untuk film kedua saya dengan Titinnya sendiri, ya kan. Nah, which is saya merasa bahwa saya dengan Titin juga bisa saling mengisi. Yes, memang ide awal ini datang dari saya duduk sama Titin dan kemudian saya share juga ke Eriska dan juga ke penerbit Sunset Road waktu itu. Berarti proses kreatifnya mulai dari Bapak, terus kita berkolaborasi dengan Eriska, baru kita lanjut ke penerbitnya ya, yaitu Sunset Road. Nah, kali ini untuk di Sunset Road sendiri juga dilibatkan Pak dalam proses penulisannya juga, atau hanya dilibatkan dalam proses penulisan novelnya saja Pak? Nah, kalau dalam penulisan novel, which is itu hanya saya dan juga sama Eriska. Tapi which is dari Sunset Road, mereka terlibat sebagai untuk proses penerbitan, proses layout, itu pastilah. Ya. Dari Mutia cukup hands on ini sehingga ini bisa terjadi novel ini secepat ini juga kita announce-nya gitu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi gitu ya, Debut Squad, proses kreatifnya itu panjang berdasarkan hasil berpikir yang panjang juga. Jadi itu tuh semuanya untuk siapa? Untuk Debut Squad, untuk teman-teman yang ingin membaca bukunya ataupun menonton filmnya. Jadi nanti jangan lupa tonton filmnya juga, beli bukunya ya, untuk bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman ataupun pelajaran-pelajaran kehidupan. Khususnya untuk teman-teman Debut Squad di masa remaja. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada Mbak Mutia nih sebagai dari pihak Sunset Road sendiri. Halo Mbak Mutia, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Alhamdulillah ya. Mbak, bagaimana nih? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Sutepsin juga Mbak Rizka bahwa proses produksinya, proses ide kreatifnya juga cukup panjang ya, cukup dari tahun 2019 mereka mencoba berdiskusi mengenai permasalahan ini, lalu berminat untuk diangkat menjadi sebuah novel ataupun film nih. Nah, kalau Mbak sendiri nih sebagai dari pihak penerbit nih,
bagaimana persiapan produksi novel di bawah umur ini, Mbak? Sebenarnya kalau persiapan produksi mungkin bisa jadi yang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena situasinya mungkin tidak seperti biasanya gitu kan. Kalau biasanya kita kan bikin novel ketika proses penulisan sudah selesai, kemudian kita ke proses cetak, kemudian biasanya kita bikin launching dan sebagainya. Tapi karena kondisinya lagi begini, semua orang ada di rumah, jadi kita mencoba untuk menyesuaikan. Kita tetap terbitkan, kita tetap cetak, kita tetap bikin launching, walaupun mungkin launchingnya online seperti ini ya gitu. Nanti setelah ini nanti kita bakal upload recording dari launching sore ini, mungkin buat teman-teman yang kesulitan. Tadi saya cek di Instagram kayak emang jaringannya lagi agak bermasalah begitu. Nanti bisa lihat edisi fullnya, nanti bisa lihat di YouTube. Nanti kita kabarin lagi channel YouTube mana gitu. Jadi lebih ke tantangannya sebenarnya lebih untuk kita beradaptasi dengan situasi yang ada, tetapi ingin tetap memberikan apa ya, hiburan lah buat teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Karena kan bikin launching offline nggak bisa gitu. Kemudian toko buku juga semuanya lagi tutup, tapi kita tetap jual secara online di seluruh toko buku offline nanti ada. Kemudian launchingnya juga kita bikin online dan sebagainya. Tantangannya lebih ke situ sih untuk kali ini. Berarti untuk persiapan proses produksinya sendiri memang sejauh ini tetap berjalan ya Mbak, walaupun ya harus dikerjakan dari jarak jauh ataupun dari rumah gitu ya Mbak. Iya. Ya, kalau untuk Mbak, untuk bukunya memang sudah bisa sudah akan bisa disebarkan ataupun dijual gitu secara masif gitu ya Mbak. Kita masih kemarin proses pre-order, tapi karena animonya cukup luar biasa, nanti kita mau buka lagi pre-order tahap kedua mulai minggu depan. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia udah bisa order. Walaupun mungkin ini ya untuk pengiriman di luar Jakarta mungkin agak butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Terima kasih Mbak. Kalau untuk mengenai keadaan yang seperti ini nih, di tengah keadaan sendiri seperti ini, kenapa gitu bikin selain karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, mengapa berani gitu untuk bikin launching buku secara daring gitu, secara online Mbak? Ya sebenarnya kita lebih ke apa ya, kita pengen itu tadi ya, kita pengen kasih hiburan ke teman-teman, karena teman-teman di bawah umur ini udah punya fanbase-nya tuh udah hampir di seluruh Indonesia tuh sudah ada. Dalam waktu kemarin tuh 2 hari ada sekitar 40 fanbase di seluruh Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Ambon itu sudah ada. Bahkan terakhir kalau nggak salah kemarin Manokwari itu sudah ada. Padahal mereka ini belum lihat bukunya isinya gimana atau nanti filmnya bagaimana. Tapi antusiasmenya itu sudah luar biasa gitu. Makanya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sudep juga memberikan masukan, ya sudah bikin saja launching online-nya gitu kan, walaupun apapun nanti permasalahan yang ada begitu kan, biar teman-teman ada hiburan di rumah juga gitu. Nah, iya betul ya, jadi kita memberikan sharing juga, saling kita sebagai itu memiliki keuntungan, tetap bisa produktif, teman-teman juga tetap bisa menikmati karya-karya kita semua gitu ya Mbak ya. Oke. Ya benar sekali. Nah selanjutnya nih, ada yang ingin disampaikan nggak Mbak, for the last mungkin mengenai proses produksi ataupun nantinya nih setelah produksi novel selesai, pemasaran dan lain sebagainya? Kalau untuk pemasaran mungkin distribusi sih sementara kita via online dulu ya, kita belum bisa ke toko-toko buku dulu karena memang toko-toko bukunya masih tutup. Jadi mungkin buat teman-teman yang nantinya ingin baca novelnya mungkin harus membeli secara online dulu sih untuk sementara. Sementara ini teman-teman bisa membeli bukunya secara online terlebih dahulu ya. Kalau untuk secara versi bukunya hanya ada versi fisik atau ada juga bisa dibeli dalam bentuk untuk seperti
versi e-reader, Kindle dan lain sebagainya itu bisa atau sudah tersedia atau untuk ebook kita belum, mungkin nanti akan kita infokan, tapi segera nanti akan ada versi ebook, ada versi audiobooknya juga. Nantinya akan jadi ya kita coba kasih berbagai macam media lah biar teman-teman bisa menikmati dengan berbagai macam cara begitu. Oke, terima kasih Mbak Mutia, Pak Sudep, juga tadi Mbak Rizka sudah menyampaikan nih bagaimana sih proses produksinya, proses ide kreatifnya. Tadi juga Mbak Mutia menyampaikan mengenai apa namanya keinginan apapun maksudnya agar teman-teman DBU Squad bisa menikmati nih bukunya. Sekarang ini pasti yang paling ditunggu-tunggu nih karakter atau pemeran. Pasti udah pada tahu ya pemeran dalam buku DBU Squad sebelumnya sudah dikasih tahu nih di beberapa postingan penerbit Sunset Road itu. Ada Aryo juga Warna. Aryo sendiri ada Angga Yunanda. Halo Angga. Halo Kak. Hai. Aryo Tiriko. Hai. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sama nih, saya penasaran dulu nih sama karakter Aryo. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, karakter Aryo. Bagaimana nih? Nggak, coba ceritakan tentang karakter Aryo dalam bawah umur ini. Ya, untuk Aryo sih emang benar-benar aku ngerasa itu berada di luar zona nyaman aku dari sebelum yang mungkin pernah aku ambil perannya di film. Dan sangat menantang juga mulai dari proses pre-production, proses reading, sampai proses syuting yang udah kita lakuin dan kita laluin kemarin bareng teman-teman. Dan aku ngerasa banyak banget belajar dari film ini, dari karakternya Aryo juga, karena benar-benar menuntut aku untuk bekerja sangat luar biasa, karena ini susah banget dari segi karakternya kan. Buat aku juga masih ada banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali kerja bareng di film di bawah umur, jadi lumayan ada tantangannya di situ. Tapi aku beruntung banget punya teman-teman yang benar-benar luar biasa banget selama sebelum mulai syuting sampai saat udah selesai syuting, dan benar-benar ngebantu aku banget untuk gimana sih mencari karakter Aryo yang benar-benar mungkin sesuai gitu. Jadi karakter yang paling menarik nih dari Aryo itu bagaimana sih, Nggak? Ya, Aryo ini orangnya benar-benar bisa dibilang kebalikannya dari aku pribadi ya. Aryo itu benar-benar orang yang ya lumayan kayak orangnya itu to the point gitu, dan dia lumayan bisa dibilang apa ya, nggak terlalu ngikutin aturan yang umum gitu. Jadi dia punya dunianya sendiri sih, lebih kayak ya anak muda gitu. Jadi kayak ini hal yang sebenarnya aku sering lihat di kehidupan aku, tapi bukan aku yang alamin gitu. Jadi lumayan susah juga buat melihat gimana sih karakter Aryo yang kira-kira ditulis dan Pak Sukdev pikirin gitu. Jadi butuh waktu yang lumayan lama buat mencari karakter yang pas gitu. Dan ini benar-benar challenge banget sih buat aku, karena Aryo ini buat kalian yang mungkin nanti bakal lihat di bioskop dan mungkin sebelumnya ngelihat dan baca dulu di novel, dan kalian pasti udah bisa bayangin lah gimana sih karakter Aryo yang mungkin bakal berbeda sih yang akan kalian lihat di bioskop. Oke. Menarik ya, berarti memang cukup menyulitkan. Nah, kalau untuk tadi kan Angga bilang itu susah ya untuk cukup sulit gitu, banyak tantangannya gitu untuk mempelajari karakter Aryo ini. Nah, kalau untuk
riset sendiri, ada riset ataupun hal yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mendalaman karakter ini sendiri, ada nggak? Paling aku banyak nanya sih ke teman-teman yang mungkin aku ngerasa karakternya kayaknya mirip-mirip lah sama Aryo asli. Dan aku lumayan sering nonton juga biar ngeliat referensi-referensi orang-orang kayak gimana, dan pasti ngobrol ke Asukdev, ngobrol ke teman-teman yang lain juga, dan aku ngebedah skenarionya juga sih yang pasti kira-kira gimana sih hal yang mungkin ada tersirat di skenarionya biar bisa lebih kelihatan gitu saat proses dan mungkin saat ada di bioskop. Nah, kalau misalnya menjadi Aryo ini saat ditawarkan untuk memerankan Aryo ini, hal pertama yang membuat kamu tertarik untuk terlibat dalam film ini apa enggak, selain karena karakternya itu, apakah ada? Sorry, gimana Kak? Saat kamu diajak untuk ikut memerankan karakter Aryo ini, hal yang membuat kamu tertarik, oke nih aku mau nih memerankan Aryo gitu, selain karena challenging buat kamu sendiri, itu karena hal apa lagi gitu, karena si Aryo? Yang pasti pertama emang karena ini benar-benar berada di luar zona nyaman aku, dan hal lainnya yang membuat aku tertarik, aku di bawah umur ini bekerja sama Pak Emil, dan aku pengen banget gitu pernah akan kerja sama beliau, dan ternyata kesampaian, dan itu yang membuat aku semakin tertarik buat ada di proyek ini gitu. Dan ada teman-teman yang lain juga yang mungkin ada beberapa yang pernah kerja bareng, jadi bisa seru sih bisa kerja bareng lagi. Oke, berarti memang selain karena karakter Aryo juga, untuk kamu pribadi juga menarik ya. Kalau tadi nih kita berbicara tentang karakter Aryo, ataupun yang kita bahas sekarang ini adalah permasalahan anak remaja di bawah umur. Nah, kamu pernah nggak sih dianggap sebagai anak yang di bawah umur gitu? Pernah sih pasti. Mungkin itu aku rasain pas masih sekolah ya, karena sekarang udah selesai dan udah kumisan juga. Oh, itu sebagai tanda gitu ya, biar lihat kalau bukan lagi anak di bawah umur ya. Enggak juga sih, tapi tetap sampai sekarang juga masih sering dicap di bawah umur. Biasanya karena apa tuh nggak? Kalau lagi apa gitu? Terus, kok anak kecil di bawah umur nggak usah itu, atau seperti apa, entah bagaimana gitu nggak? Ini kadang-kadang karena aku orang yang lumayan sering ngedengerin curhat orang, dan kadang-kadang mungkin aku suka timpalin balik, dan mungkin dia ngerasa kayak umur lo belum sejauh itu sih buat memikirkan hal yang kayak gitu. Jadi kayak ngerasa lo kayaknya masih di bawah umur deh, belum cocok buat hal-hal yang terlalu tinggi gitu. Padahal aku ngerasa ya nggak ada salahnya juga sih buat kita mungkin bisa mengobrolin hal-hal yang lebih dewasa, lebih mature. Iya. Oke, menarik. Nah, kalau saat dulu nih, kalau sekarang kan udah nggak sekolah nih, enggak ya, udah selesai nih, udah lulus, udah boleh kumisan nih ya, nggak perlu dicukur. Ini kalau dulu nih nggak, saat di sekolah, hal yang pernah dilakuin, kejailan yang biasa anak-anak sekolah lakuin nih, anak-anak yang katanya di bawah umur, apa sih yang pernah dilakukan, nggak? Ada nggak? Waduh, apa ya? Aku orangnya belum nggak terlalu sefrontal itu sih, tapi kalau pas sekolah ini aku ingat banget sih, karena dulu sebenarnya ini bukan karena jahil juga sih, bukan karena nakal atau apa. Dulu aku dari SD, SMP sampai SMA aku selalu bolos kalau ada pelajaran kayak renang gitu. Olahraga. Dan itu kayak nggak ada yang tahu gitu loh kalau aku selalu bolos dari SD, SMP, SMA, karena sebenarnya aku nggak bisa berenang gitu, karena aku malu nggak bisa berenang, jadi mendingan nggak usah ikutan gitu. Oke, fun fact nih buat Angga ya berarti.
Aku bolosnya pas pelajaran renang. Dari SD sampai SMP. Nakal-nakalnya berarti nggak ada kejailan jail sama teman tuh nggak ada berarti ya enggak ya? Jail yang emang iseng gitu sama teman atau sama guru? Ya iseng-iseng biasa sih, iseng-iseng anak remaja gitu. Karena aku kalau ada aku orangnya kalau dulu agak lumayan susah gitu buat bisa deket sama orang baru. Jadi teman-teman yang mungkin ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah yang tahu aku tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau emang udah kenal tuh bener-bener jailnya itu keluar banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak kenal tuh pasti ngelihatnya aku diem banget. Padahal kalau udah kenal sama mungkin teman-teman tuh kayak aku yang paling nggak bisa diem gitu di kelompok aku. Terima kasih Angga ya tadi sudah menyebarkan bagaimana si karakter Aryo ini. Pasti Rebel Squad nih sudah tidak sabar nih menantikan bagaimana Angga memerankan si Aryo ini. Oke, nggak ada the last speech nggak nih buat teman-teman Rebel Squad ataupun pembaca penerbit Sandroad ataupun nanti yang akan menonton film kamu? Ya, yang pasti yang pertama aku bakal bilang ke teman-teman semua, buat kalian semoga selalu jaga kesehatan yang pasti biar nanti setelah selesai hal ini mungkin bisa nonton di bioskop dan selama di rumah bisa lah baca dulu novelnya kayak gimana biar ada bayangan sebelumnya gitu. Jadi kayaknya harus banget buat pre-order novelnya. Rebel Squad sudah dikasih tahu ya teman-teman. Pre-order novelnya sebelum nonton film. Oke nih, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Kak sama karakter Aryo. Ini kita sekarang sama si cantik kita ya. Mbak Yoriko Angelin, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Angga sebagai karakter Aryo. Sekarang kita mau tahu juga nih lawannya si Arya nih, karakter Arya ini. Ada karakternya Lana. Bisa ceritakan nggak nih Yoriko mengenai apa namanya karakter ya Lana ini di dalam novel Di Bawah Umur? Oke, jadi kalau aku berperan sebagai Lana, dan Lana ini dia kayaknya seperti anak-anak SMA cewek di SMA biasa sih. Dia nggak se-ekstrim Aryo pastinya. Terus dia lebih yang apa ya? Dia kan anak pindahan kan ceritanya. Oh, anak pindahan. Jadi kayak mungkin dia belum terlalu terbiasa dengan lingkungan dia yang baru. Dan dia tuh lebih yang anaknya ya udah aja gitu, kayak ya nyantai, dan anak-anak SMA seperti biasa sih, nggak ada yang ekstrim yang gimana bandel atau gimana, enggak sih. Dan dia anaknya chill, terus ngejalanin hari-harinya dengan biasa, dan dia punya satu sahabat itu namanya Gita, jadi mereka tuh selalu berdua gitu di situ. Oke. Terus kenapa nih tertarik saat kemarin ditawarkan untuk memerankan karakter Lana? Kenapa tertarik untuk ikut dalam proses produksi film Di Bawah Umur nih? Sebenarnya banyak banget sih ya kenapa aku tertarik buat join di film ini. Pertama pasti banget karena ceritanya, karena emang aku kan suka banget nonton film-film Indonesia ataupun luar gitu kan. Dan pas aku pertama kali baca untuk skripnya film Di Bawah Umur ini, emang setahu aku tuh belum ada film Indonesia yang mengangkat tentang hal ini gitu loh Kak. Jarang banget, dan ini tuh reality banget zaman sekarang banget, dan I think it's really important for like someone buat talk about like this issue gitu. Dan kayak ya intinya aku nggak pernah dapet tahu cerita yang kayak gini di film Indonesia. Terus juga emang beda dari film-film yang lainnya, dan film remaja kan biasanya kayak cuman ya gitu-gitu aja, tapi yang ini The Song beda banget, emang beda banget. Jadi harus baca bukunya. Baca buku filmnya? Iya, harus baca bukunya supaya tahu gimana. Dan emang apa ya sesuatu yang beda deh, aku makanya tertarik banget buat join sini. Terus juga pemain-pemainnya ada teman-teman yang sebelumnya belum sempat satu project juga, dan sutradaranya juga Om Emil, dan banyak banget faktor yang pengen bikin aku join di film ini.
dari pertama kali ditawarin aku langsung kayak oke nih, ambil langsung kayak gitu sih. Oke. Nah, yang disukai nih dari karakter tadi kan sudah diceritakan nih, karakter Lana itu santai, chill gitu ya, nggak banyak neko-neko gitu lah ya. Iya, benar-benar. Hal yang paling kamu sukai nih dari karakter Lana itu seperti apa? Kenapa Kak? Sorry. Hal yang paling disukai, yang kamu sukai nih dari karakter Lana ini yang mana gitu? Oh, banyak sih sebenarnya. Pertama, dia orangnya lumayan bodo amatan. Dia kayak go with the flow aja dan lumayan beda sama aku. Aku orangnya nggak bodo amatan banget. Terus dia apa ya, anaknya dia kalau nggak penting-penting banget dia nggak bakalan gimana-gimana gitu loh. Jadi kayak ya udah deh, I'll go on with my life, you go on with your life, lebih yang kayak gitu anaknya. Gitu sih. Dan kebetulan Lana sama aku kan kayak beda dikit kan untuk di film sama di dunia nyata aslinya umurnya. Aku kebetulan masih SMA juga sekarang dan Lana juga iya, jadi vibes SMA itu dapat banget di sini karena emang sama-sama SMA kan aku sama Lana. Oke. Nah, kalau yang kamu sukai nih Lana dari Lana, aku jadi Lana nih, Yuriko, dari film di bawah umur ini nih, dari si karakter Lana ini sendiri nih, yang paling harus dicontoh mungkin ya sama anak-anak remaja zaman sekarang, bagaimana nih? Dia orangnya, dia tahu kalau misalnya dia ngelakuin suatu hal, dia tahu kayak konsekuensinya itu apa gitu loh Kak. Jadi dia ngelakuin hal tuh nggak sembarangan, nggak kayak Aryo. Oh, jadi harus mikir dulu gitu ya. Nggak, jadi dia anaknya lebih kalau gue mau ngelakuin ini ntar konsekuensinya apa ya, lebih kayak gitu sih. Itu karakter yang harus banget dicontoh dengan oleh semua anak-anak SMA zaman sekarang, para teenagers. Kalau Aryo Badung ya? Kalau Aryo Badung, iya, lumayan Badung. Nggak, sorry nggak ya. Aryo sesuai cita hatinya. Beda. Kalau Lana tuh anaknya lebih banyak positifnya lah ya. Iya, Bung. Jadi debut squad ya. Oke, jadi ini debut squad nih, tadi sudah disampaikan ya sama Angga ataupun sama Yuriko. Nah, jadi dalam novel ataupun film ini itu dipersandingkan mana nih yang istilahnya yang baik. Semuanya sih sebenarnya punya sisi yang baik dan kurangnya juga ya, yang lebih dan kurangnya juga gitu. Nah, teman-teman nanti bisa lihatlah bagaimana perbedaan antara kedua karakter ini yang diperankan sama Yuriko sebagai Lana, juga Angga sebagai Aryo. Tapi ini bukan Aryo yang lagi trending ya, nggak trending juga sih, ikut trending gara-gara Lasmi ya, Aryo pocong itu ya, bukan ya. Oke. Kita lanjut nih, Yuriko. Ya. Tadi kan sudah dijabarkan nih bagaimana karakter kamu sebagai Lana di film di bawah umur ini nih ya. Kamu juga menjabarkan bagaimana ketertarikan kamu, terus kesenangan kamu ya, sangat menikmati proses produksi ini pastinya ya. Nah, hal yang paling pernah nggak dianggap sebagai kamu ini masih sekolah, tapi juga memerankan juga sebagai sekolah, lebih relate mungkin ya sebenarnya. Iya, benar, lebih relate dengan keadaan kamu yang sebenarnya gitu ya. Lebih ngerti aja sih, karena memang hal-hal kayak gini kan banyak kejadian gitu di khususnya anak-anak yang seumuran aku, jadi tahu banget gimana gitu. Oke. Nah, masih sering dianggap anak di bawah umur gak nih? Aduh, sering banget Kak. Biasanya kalau lagi apa atau karena apa nih? Banyak banget, jadi mungkin lebih yang kan aku banyak kan teman-teman lebih tua gitu, sama kayak Angga juga sih, aku sering jadi tempat curhatan teman-teman, dan teman-teman aku banyak kan lebih tua usianya, dan aku sosok kasih advice gitu kan. Aku kasih advice karena ya emang aku mencoba untuk membantu dan menyampaikan hal yang aku tahu gitu, tapi kadang dikatain
dikatain aja kayak, "Alah, lu emang udah ngerasain kayak gitu-gitu, masih di bawah umur gitu-gitu." Apalagi aku baru 17 kan umurnya sekarang. Kalau Sering banget digituin. kalau sama itu sama satu apa namanya, sama seumuran atau juga sama yang orang yang lebih tua gitu aja? Yang lebih tua sih rata-rata yang kayak gitu, karena emang baru 17 umurnya, jadi yang pada kayak, masih di bawah umur lu, udah diem aja, digituin. Sering banget. Oke. Gini Lana lagi nih. Yoriko. Nah, kalau di karakter Lana dalam Yori, kalau di karakter kamu nih sebagai Lana di sini sendiri tuh di bawah umur ini tuh apa namanya? lebih kaitan kamu dengan Angga atau dengan si Aryo ini, Lana dengan si Aryo ini sebenarnya tuh bagaimana nih dalam filmnya? Dalam filmnya kaitannya Aryo sama Lana ini, mereka satu sekolah dan Aryo kakak kelas ya. Jadi kamu adik kelasnya Aryo nih? Adik kelas. Terus Aryo ini ceritanya dia lumayan yang anak hits sekolah gitu loh Kak, yang kayak banyak cewek yang mau sama dia gitu-gitu. Ceritanya gitu. Dan Lana kan dia anak baru dan dia lebih yang nggak tahu apa-apa aja. Dan ketemulah dia dengan si Aryo ini. Dan lanjutannya ada di buku. Oke. Nah, Yori, yang paling atau bukan yang pernah kamu lakukan nih tentang selama kamu ini masih di bawah umur berarti ya? Kamu umurnya berapa nih? Aku 17 sekarang. 17 sih, ya oke. Berarti masih transisi ya, masa transisi antara remaja ke dewasa. Nah gini, hal yang pernah kejailan mungkin pasti ada ya, yang pernah dilakukan. Kamu termasuk yang jahil nggak sih? Atau yang pernah dilakukan di sekolah atau di lingkungan kamu gitu? Pasti ada. Mungkin lebih yang nggak sendiri sih pastinya. Jahilnya sama teman-teman juga. Kan kebetulan aku sekolahnya sekolah formal, Kak. Jadi kalau misalnya kan ada pelajaran gitu kayak matematika atau apa, kita yang lebih kalau cabut kelas tuh cabutnya cabut bareng gitu, cabut semua, lebih yang kayak gitu sih bandelnya sama teman-teman. Oh, jadi lebih ke cabut-cabut sekolah ya, bolos-bolos sekolah aja ya? Nggak bolos sih sebenarnya, nggak bolos sekolah, tapi sosokan di perpustakaan, ngerjain tugas yang lain, kayak gitu. Sama teman-teman tapi sekelasan, jadi kompak. Oh, ituan ya, barengan ya. Terus habis itu, palingan kalau ulangan sama teman-teman. Kalau misalnya topiknya susah, kita janjian sekelasan, janjian buat, bilang yuk nggak belajar, jadi nggak jadi ulangan, lebih yang kayak gitu sih. Kenakalan biasa. Gimana Mbak Muti? Nggak semua remaja di berbagai era kayaknya pernah melakukan hal itu. Iya. Sengaja berjamaah biar semuanya itu ya, menghindari belajar gitu di kelas. Lagi nih, Yori sama Angga nih, bagaimana sih cara kalian tuh, itu kan kalian main tuh barengan nih gitu, maksudnya sebagai karakter dalam satu film yang sama gitu. Cara kalian membangun chemistry, sebelumnya pernah dalam project yang sama nggak? Kita udah pernah sih ya enggak ya? Udah pernah. Jadi kita udah kenal udah lama banget sebenarnya. Lama kayak banget. Udah 2015 ya enggak ya? Iya, kayak udah lama banget, udah hampir 5 tahun. Lebih tahun deh kayaknya. Iya, lebih lah. Jadi emang udah dekat dari dulu juga gitu. Jadi pas tahu kita bakal kerja bareng tuh ngebangun chemistry-nya udah nggak susah lagi gitu, nggak dari nol banget gitu. Jadi lumayan banyak dibantu juga sih jatuhnya karena kita udah saling kenal satu sama lain. Yang paling sulit nih untuk membangun karakter ataupun chemistry antara kamu dan Yori itu, kamu sebagai Aryo, Lana sebagai Yori sebagai Lana, itu apa sih yang paling sulit gitu untuk menyatukan karakter atau menyatukan chemistry kalian? Yang paling sulit ya, sebenarnya sejauh ini untungnya prosesnya nggak ada terlalu
gimana sih untuk kita berdua, karena kayak kita emang udah kenal sebelumnya. Jadi mungkin kita lebih yang kalau misalnya ada kesulitan palingan di adegan doang sih, ada beberapa adegan gitu. Kita palingan lebih yang kayak ngobrol terus sharing kayak kita harusnya gimana nih, gimana lebih kayak gitu sih kita. Karena sebenarnya banyak adegan yang challenging banget juga gitu. Jadi butuh hal yang benar-benar matang banget gitu loh sebelum mulai syuting. Jadi sebelum kita biasanya take, kita selalu ngobrolin gitu hal-hal yang mungkin penting buat kita sama-sama saling tahu gitu. Dan untuk kesulitan aku sendiri sih, di sini aku juga kebetulan jadi anak band gitu. Jadi Si Aryo itu anak band ya? jadi agak sulit juga sih saat mempelajari gimana sih bisa menjadi anak band yang baik dan benar. Oke. Nih, the last nih, nggak the last juga sih. 2 pertanyaan terakhir nih kayaknya. Selain secara teknik ya, selain kendala syuting ini karena pandemi ini berarti harus di pending dulu nih. Kendala selama proses syuting itu apa saja sih sebenarnya? Karakter Angga ataupun Yori? Kendala mungkin kita lebih kita dibantu banget dengan adanya proses reading sebelumnya. Jadi kita udah bener-bener kayak prepare banget pas di set. Mungkin lebih yang kalau kendala lebih ke teknis kali ya. Lebih ke teknis sih, lebih ke situ. Dan maksudnya untuk kalau misalnya untuk dari pemain masing-masing, kita biasanya ada kendala, kita pasti omongin ke Pak Sutradaranya, itu enaknya gimana, dan sesama karakter satu sama lain, kita lebih kayak gitu sih biasanya. Dan mungkin karena kita juga lebih dari 70% adegannya di sekolah ya, mungkin bisa dibilang 70-75%. Jadi masalah waktu sih yang paling jadi kadang-kadang jadi hal yang agak sulit, karena kan bisa dibilang kalau adegan sekolah kita harus ngambilnya berarti cuma bisa dari pagi sampai ya maghrib gitu. Sedangkan adegan sekolah itu benar-benar banyak gitu. Jadi paling hal-hal teknis sih yang jadi kendala gitu. Tapi semuanya alhamdulillah lancar-lancar aja. So far so good. Oke. The last nih, Angga sama Yoriko, menurut kalian nih, entah itu kalian sebagai point of view-nya sebagai Angga ataupun Yori ataupun nanti sebagai Aryo dan Lana, point of view kalian mengenai kondisi-kondisi permasalahan anak remaja sekarang, entah itu anak remaja ataupun pendapat kalian terhadap orang tua yang orang dewasa yang menganggap anak-anak itu ya anak-anak zaman sekarang ya, khususnya masih di bawah umur gitu, entah cara pemikiran atau lain sebagainya, itu tentang menurut kalian itu bagaimana? Angga duluan. Kalau Aryo itu lebih apa ya? Mungkin terlihat dari luar itu benar-benar orang yang mungkin bisa dibilang ya easy going, terus emang gampang berteman dan selalu apa ya, kayak ngebawa vibes yang menyenangkan gitu, dan selalu ngerasa kayak semua itu bakal baik-baik aja. Dan dia tuh benar-benar kelihatan orang yang kuat dari luar. Padahal ya sebenarnya kayak semua orang punya permasalahan yang berbeda-beda, dan pasti ada hal yang mungkin cuma bisa disimpan di dalam hati, dan ya nggak semua hal yang mungkin baik-baik aja di luar bener-bener baik-baik aja gitu. Jadi itu yang mungkin anak remaja ngerasain gitu, nggak cuma Aryo gitu. Jadi mungkin perlulah buat kita saling bantu gitu, buat saling sharing ke teman-teman, karena nggak ada salahnya juga buat mungkin curhat tentang masalah apapun itu gitu, karena berat juga jadi remaja, boy. Masalah ya. Kalau Yori gimana, Yori? Kalau menurut aku mungkin lebih yang dari sisi remajanya sih, lebih yang kayak kita sebagai remaja, terus kan di usia ini tuh kita lagi ngalamin banyak banget hal kan, dan kita sebagai remaja menurut aku baik banget pesan yang bisa diambil dari film ini,
Dan intinya kita harus tahu konsekuensi dari apa yang kita lakuin supaya kita at the end kita nggak regret dan nggak ngerugiin diri kita sendiri terus orang-orang di sekitar kita sih, lebih yang kayak gitu. Dan menurut aku pengawasan orang tua itu penting banget sih kepada para remaja, apalagi yang di seumuran aku lagi masa-masa labil ini. Jadi memang emang harus berhati-hati banget sih dalam memilih pergaulan, memilih teman, terus kita harus jangan sampai ada lingkungan yang salah, lebih ke situ sih. Nih Pak Subdev, Bapak. Nah, melihat Pak Subdev dan Mbak Eriska nih, melihat karakter Bapak dan Kak Eriska yang yang kalian buat nih, yang diperankan sama Angga dan diperankan sama Yori. Pendapat Bapak sama Kak Eriska bagaimana nih melihat mereka memerankan karakter yang Bapak dan Kak Eriska ciptakan dalam novel? Nah, sebenarnya setelah kita lihat hasil syutingnya ya, artinya mereka sangat sempurna di karakter masing-masing. Dan saya pikir saya belum menemukan sosok lain yang bisa memerankan sosoknya Aryo itu selain dari Angga. Dan sebaliknya juga saya melihat bahwa kematangan Yoriko di sini juga, ya kan, walaupun saya pikir saya belum banyak ngobrol sama dia, tapi begitu saya lihat hasil syutingan dengan pengarahan sutradaranya Emil Haradi, hasilnya sangat-sangat menurut saya beda dari film-film yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya. Jadi menurut saya dalam hal casting dan juga disupport dengan bintang-bintang lain ya. Kan castingnya cukup banyak di sana. Ya, ada Surya Saputra, ada Endita, ada Tengku Rifnu, terus ada Alicia Nova Samudra, terus kemudian ada Ramzi, ya. Jadi sebenarnya deretan bintang-bintang, ada Ibu Nini El Karim, cukup banyak yang terlibat di sana gitu. Bintang-bintang itu cukup banyak yang terlibat, yang mendukung film ini gitu. Nah, untuk kelengkapan ceritanya, saya melihat bahwa pemilihan casting untuk di situ, menurut saya nggak ada yang meleset, terutama untuk Angga dan juga Yoriko. Kalau Mbak Rizka sendiri nih, gimana nih melihat Yori ataupun Angga memerankan Lana dan Aryo? Oke, kalau aku kan itu dari visual ya. Kalau acting-nya aku nggak lihat. Kalau secara visual, emang waktu nulis aku membayangin Aryo itu adalah Angga dan Lana itu Yoriko gitu. Karena secara face memang mendukung banget gitu. Karakter Lana kan dia anak baik-baik, yang kalem, terus taat aturan. Itu secara face itu Lana cocok banget untuk Yoriko. Gitu pun sama Aryo, sama Angga gitu. Angga yang dari gaya rambutnya aja udah pas banget sih sama karakter Aryo-nya. Itu kumis juga karena Aryo juga? Enggak. Kalau Aryo sendiri enggak ya? Enggak, secara karakter. Enggak dijabarkan sedetail itu. Kayak enggak kok jadi mendiam gitu ya? Kayak gitu. Oke. Ada tambahan nggak nih Mbak dari yang tadi kita bicarakan, entah itu karakter, entah itu perkembangan dari tulisan menjadi sebuah visual, apakah membahagiakan gitu atau bagaimana Mbak? Ini untuk aku atau Mbak Mutia nih? Untuk Mbak. Oke, gimana tadi aku nggak dengar. Oke, gimana? Pandangan Mbak nih melihat karakter Angga atau karakter Aryo ataupun Yoriko memerankan Yoriko, memerankan Lana ataupun Aryo. Kalau dari aku ya, aku suka banget kalau secara face dan actingnya pasti nanti seperti yang Pak Sukdev bilang, actingnya juga bagus kan? Ya. Jadi nanti lebih banyaknya nonton filmnya dulu deh. Oke, tuh. Begitu ya, makasih Pak Sukdev, Yori, Angga, sama Eriska. Ada satu lagi, sorry Trias. Oh iya. Kita di sini ada pemenang challenge.
Kebetulan di sini ada Salma. Iya. Ada pemenang. Kemarin kita ini enggak. Halo, Salma. Kita bikin di bawah umur challenge. Jadi teman-teman tuh boleh bikin ada yang bikin podcast, ada yang bikin video, pokoknya macam-macam lah. Nah, Salma ini bikin podcast, mungkin bisa dilihat di Spotify. Judulnya apa sama Dewasa ya? Podcast kamu ya? Dewasa. Podcastnya, dan ini kita pilih sebagai salah satu pemenang di bawah umur challenge. Salma, kamu ini kalau mau nyapa Angga dan Yoriko, boleh loh nih mungkin di akhir. Hai, Salma. Hai semuanya, makasih juga karena udah milih aku sebagai pemenangnya juga. Ya, aku juga kayak awalnya kayak udah ngerasa kayak aku tuh kayak mikirnya aku takut kayak gak menang gitu. Soalnya kan kayak aku juga kayak pengen udah bener-bener niat banget dari awal buat ikutan, karena aku lihat hadiahnya kan kayak wow, kayak udah lumayan banget juga gitu kan, bisa ketemu sama Kak Angga, sama Kak Yuriko, apalagi Kak Mutia, Kak Eriska, banyak kayak ya udah aku dari awal jadi aku tuh kayak ikutin yang aku bisa aja gitu, kayak aku bikin podcast, kayak aku bikin foto gitu, video, dan kayak pas aku lihat pengumumannya kayak bahwa aku menang, kayak aku juga kesannya kayak gak percaya gitu, dan kayak udah bener-bener aku kira itu aku cuma mimpi gitu, kayak ternyata ya beneran gitu. Selamat ya. Selamat ya udah ya buat kamu, Salma. Salma. Makasih Pak Super. Oke nih teman-teman, gitu ya. Tuh tadi ada dari pemenang DBU Challenge, yaitu Salma. Salma dari mana, Salma? Aku dari Serang, Banten. Dari Banten. Oke. Tadi sudah kita. Jadi kamu pasti nonton dong ntar filmnya. Ya pasti. Oke. Tadi ya kita sudah bahas nih DBU Squad mengenai novel di bawah umur itu bagaimana, karakternya bagaimana, proses ide kreatifnya juga seperti apa. Nah, teman-teman pasti akan tambah penasaran ya untuk membaca novelnya ataupun menonton filmnya. Jadi jangan gak usah nunggu apa-apa lagi, langsung pre-order lagi. Ada pre-order lagi ya Mbak Mutia ya? Iya, ada nanti mulai hari Senin nanti kita ada pre-order gelombang kedua. Jadi karena gelombang satunya kita sudah close. Mutia ada gelombang kedua aja nih. Ada gelombang, nggak cuma gelombang cinta Pak, jadi gelombang 1, gelombang 2. Kita buat, karena memang kayaknya nih teman-teman di rumah itu butuh hiburan buat menjalanin di rumah aja gitu kan, aktivitas di rumah aja, jadi bisa sembari nanti dibaca buat temenin pas nanti ntar lagi puasa, buat temenin ngabuburit novelnya. Dan kayaknya kalau enaknya ini Pak Sugeng ya, kita tutupnya closingnya Angga sama Yoriko bacain satu dialog kali ya. Ya nggak, Riz? Boleh tuh. Bacain dialog yang paling favorit nih, yang paling bisa bikin baper atau buat yang lagi live siap-siap dengan gimana nggak bacain? Ada nggak nih Angga sama Yoriko, siap nggak? Boleh ya? Oke. Silakan. Boleh Angga sama Yori bacain satu bagian dialog yang paling menyenangkan untuk kalian gitu, yang mungkin bisa bikin baper, silahkan. Kebetulan nih. Dialog pun ya. Oke. Dialog mana Kalau yang pasti ada contekan nih, ini Mbak contekan nggak? Kalau aku yang favorit ini. Di dunia ini memang masih ada ya cinta yang benar-benar murni dan ikhlas gitu. Mana? Lo coba dulu buka hati lo buat gue. Lo bakal ngerasain dicintai dengan tulus dan ikhlas. testinnya nanti yang baper masuk dia jadi kayaknya. Yang baper masuk dulu ya. Baik, nah itu salah satu cuplikan atau scene dari
di bawah umur, nih film di bawah umur. Jadi teman-teman DBU Squad nggak usah tunggu apa-apa lagi. Pre-order bukunya nanti tanggal berapa Mbak mulainya? Mulai hari Senin, nanti bisa cek aja di Instagramnya penerbit _Sunset Road atau di screenmediafilms.id. Jadi nggak usah tunggu lagi, langsung pre-order nanti. Tetap pantauin terus Instagramnya Sunset Road untuk pre-order bukunya. Jangan lupa juga nanti nih di filmnya akan segera tayang ya Pak, insya Allah ya Pak. Untuk film di bawah umur, tonton juga. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Oh Perlu iya. sampaikan sedikit di sini. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, jadi ini untuk rundown program ke depan kan sebenarnya cukup banyak ya. Bahkan ada kita launching poster, teaser poster, karakter, teaser movie-nya, terus official trailer. Ya, ini sebenarnya rundown programnya masih cukup banyak ke depannya nanti. Jadi mungkin buat yang pecinta Angga dan Yoriko dan juga film di bawah umur, tunggu aja kejutan-kejutannya berikutnya. Saya yakin di bawah umur film yang beda dari film-film yang ada. Insya Allah. Teman-teman DBU Squad gak usah informasi penasaran nih Pak. Trias, Ya, Mbak. Informasi dari Sunset Road juga. Kemarin ada yang nanya lagi kan, ada kerjasama apa lagi nggak antara Media nanti kedepannya dengan Sunset? Kita punya beberapa line up yang proyek cerita dari Sunset yang kita sudah bicarakan juga dengan Pak Sukdes gitu. Kemudian ya sedang disiapkan ada beberapa line up yang segera akan dibocorkan gitu, judulnya apa saja yang pengen sih semua genre nanti rencananya ada. Jadi semua pembaca buku kan kadang-kadang ada yang suka romance, ada yang suka yang horor, ada yang suka romcom. Jadi kita bikin semuanya ada. Paket lengkap ya Mbak ya. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih nih ada Pak Michael juga nih yang gabung sama kita dari Screen Media. Halo Bapak. Ada terima kasih Pak Sukdepsing, terima kasih Mbak Eriska, terima kasih Yori, terima kasih Angga juga, terima kasih Salma juga Mbak Mutia nih. Kita post buat nanti screen recording ya. Postnya post foto sih. Jadi pura-puranya lagi video tapi pura-puranya lagi di foto gitu ya. Oke ya. Jadi kita coba post foto aja. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Angga, terima kasih Yori, terima kasih Mbak Eriska, Pak Sukdes, Mbak Mutia juga, terima kasih. Saya sebagai host pemandu launching bedah buku launching buku di bawah umur ini. Semoga semuanya sehat-sehat. Jangan lupa di-order, jangan lupa nonton filmnya. Perjelas ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, entah itu kita sebagai para remaja ataupun orang dewasa nih khususnya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Udah sore ya ini ya. Selamat sore. Stay at home, tetap sehat semuanya. Patuhi aturan, ikuti protokol kesehatannya. Dadah. Alhamdulillah. Dadah Yoriko. Dadah semuanya. Yoriko, thank you ya. Angga, thank you. Untuk Angga, thank you. Yoriko untuk semuanya. Ya, thank you ya. See you ya. Thank you all. Thank you banyak. Thank you juga Pak.